Oke, halo guys semuanya, kembali lagi tadi weekly puzzle replicube ya. Nah jadi di sini kita harus segera guys, kita harus segera karena apa? Kalian lihat aja di sini. Ada hal yang ya cukup membagongkan ya. Jadi aku tuh ketiduran sebenarnya kemarin, jadi nggak sempet bikin. Oh my god, nah, kita lihat ini ya. Nah, kita lihat ini. Next puzzle expected ya. Nah, udah kurang dari 3/4 jam lagi guys, ya kan? Tinggal sejam kurang 15 menit lagi. Kalian bayangkan itu deadline-nya. Kita belum mengerjakan ya karena kemarin tuh ketiduran ya kan, jadi it's okay, nggak masalah ya kan. Sekarang kita udah masuk di hari Jumat ya, tanggal ya tanggal 18 Juli. Nah, kita tuh kemarin lupa banget, untung ini dia Pacific time ya, apa namanya, waktu yang dipakai di sini, jadi kita masih agak lama sedikit. Nggak tahu, ini bukan Pacific time kayaknya, lupa, pokoknya beda sekitar 7 jam. Iya bener Pacific time ya, atau apa namanya, GMT yang paling awal tuh apa ya, nggak tahu juga ya. Intinya kita lebih lebih apa namanya, lebih cepat 7 jam, jadi kita bisa mengerjakannya sebelum berakhir ini ya. Ini pagi-pagi kita gaskan ya kan. Oke. Oke, ini kalau terlihat sepertinya nggak terlalu sulit ya, seperti katanya di sini, yaitu medium. Iya, medium in order by hello seamstress. Ini dia sering banget ya bikin-bikin challenge untuk ini. Kayak yang kemarin juga ya, yang apa namanya, yang fun with angle ini punya dia juga. Terus mana lagi ya? Ya gitu lah pokoknya. Kita lihat skornya dulu. Ini seperti akan homogen. Oke, ini orang-orang, ya kita lihat orang-orang ini homogen di sini ya. Jadi kayak persebarannya itu sangat tidak merata ya kan. Dia tertendensi di satu titik. Oke, apakah kita akan menjadi orang-orang yang di situ juga, atau mungkin lebih baik atau mungkin lebih buruk gitu ya. Nah, kita akan cek aja. Oke, let's go. Nah, intinya di sini kita harus membuat seperti ini ya. Ini kalau terlihatnya sih agaknya ya nggak yang sulit itu, karena dia kita simetriskan di semua sisi. Tapi kita nggak tahu karena kita menggunakan variabel t. Oke, di sini kita udah dikasih petunjuk ya, dan hasilnya seperti ini. Kita menggunakan list ya kan, yang mana ketika listnya ini kita masukin nilai x, y, dan z, maka di sini yang diambil adalah nilai sortirannya gitu ya, atau dia akan menyortir nilai dari yang biasanya kalau sort doang, dari yang paling kecil ke yang paling tinggi, ke yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, kemudian nilai yang paling rendah dari yang paling tinggi itu untuk variabel si listnya ini gitu ya. Jadi ketika di return list di index kedua, berarti kalau indeks kedua ya, kalau misalnya kita punya tiga nilai seperti ini, berarti dia mengindeks yang pertama, yang kedua itu berarti nilai tengahnya ya. Kalau nilai pertama itu adalah nilai yang paling kecil harusnya. Oke, ini kita nggak bisa kelihatan ya. Iya, tapi intinya ini kayaknya yang paling kecil, karena kalau kita ingat ya, ini kan dia yang bentuk dia plus gitu ya, kalau misalnya diabsolutkan itu dia adalah nilai minimum ya, nilai minimum ini, minimum yang kemudian dia bergerak seiring bertambahnya nilai t gitu ya. Return list 1 itu sama dengan t gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti menjadi 2, nah ini dia mengambil nilai tengahnya gitu ya. Nilai tengah tuh maksudnya gimana? Jadi dia dia juga yang mulainya dari yang minimum, tapi dia juga mengambil nilai yang maksimumnya gitu ya. Jadi ini nilai tengah lah, bukan 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 nilai minimum maksimum ya, tapi nilai tengahnya gitu. Kalau yang ketiga, nah nilai yang ketiga baru kita lihat ya. Nah dia ini mengambil nilai maksimumnya ya, karena dia berbentuknya, basisnya itu berbentuknya kotak gitu. Nah biar lebih jelas kita harus menggunakan nilai absolut di sini ya. Nah seperti ini. Oke, nilai absolutnya absolut x, nilai absolut y, dan juga absolut z gitu ya. Nah lebih jelas ya, ya kan. Ingat ya, nilai max itu adalah dia yang membentuk kotak ya kan. Semakin bertambahnya nilai itu, maka semakin membesar bentuknya. Tapi kalau kita menggunakan satu ya tadi, nilai minimum dia akan berbentuk plus teman-teman. Nah seperti ini ya, nilai plus ya. Kenapa dia minimum? Karena dia mengambil nilai yang ini, yang paling kecil ya, yaitu di 0 gitu ya. Semakin lama semakin turun, bla bla segala macam gitu ya. Nah kemudian kalau yang tiga tadi, nah dia mengambil nilai yang paling besar ya, paling besar di antara sorting listnya ini. Nah baru kita di sini kayaknya menggunakan ya, karena tadi yang pertama ya kan, yang minimum itu satu, yang maksimum itu tiga. Kita mau lihat di sini, lihat di sini ya, ini kayak seperti gabungan dari
nilai minimum dan maksimum, berarti kita menggunakan nilai tengahnya itu 2. Ya nggak sih? Nah, cocok ya, cocok banget. Lihat tuh guys, kalau kita show comparison, nah itu ya, kuning semua dia, artinya dia bentuknya udah pas, tinggal warnanya aja. Oke, ini kita udah dapat untuk apa namanya untuk fungsinya ya, fungsinya kita udah dapat. Bukan fungsi, kondisi ya, kondisi kita udah dapat. Sekarang tinggal kita buat kondisi di mana? Yes, di mana kita bisa membuat ini, seenggaknya warnanya aja gitu ya, warnanya. Kita bikin aja warnanya dulu aja untuk menyesuaikan seperti yang persis ada di sini ya kan. Nanti tinggal kita isolate dengan apa namanya? Dengan kondisi ini. Itu ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kayak contoh contoh seperti ini. Dan gitu ya. Return 1 and atau return jangan 1 deh, sama ya kayak tadi ya, return 2. Nah gini, ini kan adalah kita mau ketika warnanya itu semuanya ya kan, warnanya itu semuanya 2 seperti ini. Nah kita mau warna semua 2 seperti ini, tapi dia diisolate hanya pada kondisi ini tadi ya, kondisi yang if list index 2 itu sama dengan T gitu ya. Nah tapi kita nggak mungkin cuma pakai gini doang ya kan, kita harus menyesuaikan dengan bentuknya ini. Nah seperti ini. Kalau kita lihat, oke, kalau kita lihat di sini ya. Nah ini yang pertama, dia ini kalau kita turunkan sampai sini, nah ini ada bentuk yang unik ya guys ya. Dimana kalau kita lihat dari sini, dari atas, dari tengah ya. Nah ini dia nilainya 6 kalau nggak salah ya, 6 ya. Ini 6, ini 7, 8, 9, 10. Jadi dia semakin keluar dia semakin naik gitu ya. Nilainya semakin naik, semakin keluar dia semakin naik. Sekarang kalau misalnya kita ubah T-nya itu sama dengan 1. Nah, yang awalnya 6 itu di tengah sini, ya kan? Sekarang dia menempati nilai yang sebelumnya itu 7. Yang 7 menempati nilai yang sebelumnya 8 dan seterusnya. Ya, jadi semakin lama semakin rendah ya, semakin lama semakin rendah ininya, apa namanya? Nilai returnnya. Kita pinin lagi. Oke, ini tadi yang awalnya nilainya 10 ya kan. Kemudian di T sama dengan 1 jadi 9, di T sama dengan 2 jadi 8 ini ya tuh, 8. Yang ini juga sama. Sekarang ditempatin tadi yang di T sama dengan 0-nya itu dia sama dengan 8, sekarang jadi 6 gitu ya. Dan seterusnya. Hingga yang ketiga. Yang ketiga dia udah mentok gitu ya. Yang 7 yang paling luar sini jadinya seperti itu. Oke, ini gampang. Bukan gampang juga sih sebenarnya, bisa kita coba usahakan. Kita bikin aja kode kedua di sini. Oke, kita mau ya kan. Kalau kita lihat di sini gambarnya sekilas ini mirip apa, guys? Yes, kita lihat seperti nilai maksimum yang yang dicerminkan di 3 sumbu seperti itu ya. Oke, kita buat aja seperti itu. Berarti max gitu ya. Sorry. Nah, gini. Return max. Misal kita mau yang mengarah ke si, ya kita mau yang searah si apa namanya, si Z-nya gitu, berarti max x lalu apps y gitu ya. Nah, ini dia sama dengan gini aja ding, gini aja bener. Oke, seperti ini bentuknya. Nah, tapi kita mau isolate. Kita mau mengisolate ya kan. Gimana caranya supaya dia ini ya kan, kalau misal kita seperti ini full ya nutupin. Ini kan dia nutupin yang bagian X dan di bagian Z-nya ya. Oke, sorry. Ini maksudnya di wajahnya di apa namanya? Di X-nya. Tapi memang kita di sini mengambil barisnya si Z gitu ya. Nah, dia akan menutup si X dan si Y seperti itu kan. Gimana caranya supaya dia bisa terlihat juga gitu, karena kalau misalnya kita mau mereturn mereka tiga-tiganya ini nggak akan bisa gitu ya. Artinya apa? Artinya kita harus buat dia seperti, kita buat dia seperti kerucut atau seperti piramid gitu ya, 5 segi 4 ya. Kita buat dia semacam 5 segi 4. Nah, yang mana kita akan melakukan pemotongan di sini guys. Nah, di sini ya. Nah, di sini dan di sini. Jadi nanti ketika diisi oleh si apa namanya, diisi oleh si Y itu masih bisa, diisi oleh si X juga masih bisa gitu, ya kan?
Nah, kita buat seperti piramid. Bagaimana cara membuat seperti itu? Jadi kita cuma mereturn ketika, ya kan, kita mereturn ini itu hanya ketika nilai z-nya, ya kan, nilai z-nya itu lebih ketika nilai maksimum ini itu lebih dari nilai si z-nya, ya nggak sih? Coba kita tes. Lebih dari kan, karena kan kalau kurang dari berarti dia mengambil nilai-nilai yang di sebelah sini ya. Mulai dari 0, 1, bla 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 segala macam gitu ya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita hanya mengambil nilai yang ketika dia kurang dari z-nya. Jadi contoh nih ya, nilai maksimum di sini kan 4 4 minus 4 dan 4 gitu ya. Berarti 4 4 4. Nah, ini kita buatnya sama dengan aja supaya dia masih bisa return. Nah, yang di sini 443 ya kan? 443 karena z-nya itu udah kurang dari nilai maksimum, maka dia tidak akan terambil gitu ya. Tidak akan masuk kondisi gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ini z-nya sama dengan 2, ini z-nya sama dengan 1 dan segala macam seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kita akan mereturn nilai maksimum absolute x dan absolute y-nya ini itu hanya yang lebih dari sama dengan nilai absolute z. Sorry, kebalik. Nilai absolute z-nya nggak sih, yang harusnya kurang dari lebih dari. Iya bener. Nah gini ya, tapi kita nggak mau pakai return karena dia hanya akan mereturn nilai default ya kan. Dia akan mereturn nilai default ketika udah ketemu persamaan atau pertidaksamaan. Jadi kita pakai if aja, baru kasih then return. Nah, kita return dengan nilai ini ya, nilai maksimumnya tadi. Nah gitu, end. Oke. Nah gini ya kan, jadi dia seperti bentuk piramid gitu, set gitu ya. Nah, tapi dia hanya akan mengambil, dia hanya akan mengambil nilai-nilai yang di atasnya nilai z seperti itu ya. Di atasnya nilai maksimum, di atas nilai z seperti tadi yang udah dijelaskan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini ya, kalau kita lihat kan tadi benar ya, semakin lama ya kan, semakin lama itu dia, kita di sini fokus semakin bertambah ya kan. Yang awalnya di sini 10, set di sini jadi 9 ya kan. Set di sini jadi 8 ya kan. Berarti di sini yang tengah ini 10, ini 9, ini 8. Kemudian ini 7. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya kan, kita lihat di sini di yang udah kita buat ini dia hasilnya agak kurang memuaskan. Karena apa? Karena dia nilainya bukan semakin rendah ya kan, dari tengah keluar dia semakin tinggi gitu ya. Sementara ini kan semakin dari tengah keluar dia semakin rendah kan yang di sini kan. Kalau hasil kita itu dari tengah keluar semakin tinggi gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah kita sedikit manipulasi cantik gitu ya. Tapi yang pertama perlu kita fokuskan itu pada di ini aja, di ini dulu aja nggak sih? Bentar. Yang kita fokuskan pertama adalah di sini ya guys. Lihat ya, ini dia nggak selalu sama. Mulai dari depan sampai belakang dia beda ya. Ini 10, ini 9, ini 8, ini 7 gitu ya. Kalau ini kita lihat yang ini, dia dari bentar gini aja. Oke, nah ini dari ujung ke ujung dia sama. Dari sini dia 0, dari sini dia 1 doang gitu ya. Artinya kita di sini perlu mengoperasikan nilai maksimum returnnya ini. Itu kita operasikan dengan apa? Apa coba yang berubah sepanjang Z ini? Ya nilai Z-nya dong ya. Nah, nilai Z yang berubah sepanjang si Z ini. Dan dia perubahannya pun dia dengan nilai absolut ya. Jadi ketika 0, maka dia warnanya 1, ketika dia nilainya 1, maka dia warnanya ada 2 di sini. Di sebelahnya 0 gitu ya. Berarti kita harus menyandingkan dengan nilai Z. Nilai absolut Z maksudnya. Jadi kita akan mengambil cerminannya. Karena ya kan, karena di sini dia nilainya diawali dengan 0 dan di sini dia bertambahnya 6 gitu ya. Oh, itu nanti. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita tambahkan dulu aja dengan si nilai absolut si Z-nya supaya dia berbeda dari setiap titik Z-nya. Nah, gini maksudku. Kelihatan ya? Nah, jadi
Kalau yang tadi ya kan, yang tadi di sini dia nilainya 1, iya, di sini nilainya 0, di sini nilainya 1. Nah, yang tadi di sini nilainya 0 ya kan. Sekarang jadi 4. Kenapa bisa? Karena di sini nolnya itu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena 0 itu kita tambahkan dengan Z sama dengan 4. Ya kan? Nilai absolut Z di sini ya. Kita tambahkan berarti 0 tambah 4 sama dengan 4. Ini juga sama. Dia meskipun minus kan kita absolutkan. Jadi 4. Kemudian yang di sebelah sini ya kan. Nah, yang awal ada 1 jadi 5 karena 1 tambah 4 sama dengan 5 gitu ya. Sekarang kita pindah ke Z sama dengan 3 di sini ya. Nah, ini dia udah mulai berbeda, dia nggak sama lagi kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan dia rata ya. Kalau di sini 5 sampai ujung sana 5, di sini 4 sampai ujung sana 4 gitu. Nah, sekarang kalau di 3 ya. Nah, ketika dia nilai maksimum bla 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 sama dengan 0 ya kan. Kemudian ditambah dengan Z sama dengan 3 gitu ya. Maka dia hasilnya 3 di sini warna hitam. Ketika di sini dia nilainya 1 ya kan, ditambah nilainya 1 ditambahkan dengan 3 jadi 4 yang warna pink gitu ya, dan seterusnya gitu deh. Jadi kita menggunakan bantuan dari si Z ini. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita cek di sini ya. Kita lihat kembali 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini ya seperti yang kita bahas barusan, kita nggak mau dia itu sifatnya itu menaik. Nah, kita mau sifatnya makin lama makin turun ya. Jadi mulai dari 10 di sini, kemudian di sini jadi 9, semakin luar lagi jadi 8, semakin keluar lagi jadi 7 di sini ya. Nah, gitu. Kalau ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8 gitu. Oke. Kita mau membalik. Gimana cara membaliknya? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus samakan dulu nilai yang nolnya ini dengan yang ini ya. Kita lihat ini sebenarnya udah mirip ya. Di sini dia cuma beda 1 1 1 semua. Tapi permulaannya beda. Kalau di sini permulaannya 0, di sini sekarang permulaannya jadi 6. Berarti tinggal kita tambahkan 6 dulu coba. Nah, kelihatan ya? Cocok ya? Nah, ini ya cocok ya. Kalau kita show comparison, tuh, yang tengah dia full warna hijau, berarti dia udah persis. Tapi kenapa yang pinggir-pinggir di sini beda, ya kan? Nah, karena kita menjumlahkan dengan 6. Jadi dia formatnya sama kayak tadi, ya kan? Semakin dia keluar, semakin besar nilainya. Nah, gimana caranya supaya dia semakin keluar semakin kecil? Artinya kita perlu memindahkan, ya kan? Bukan memindahkan. Kita perlu mengubah, ya kan? Nilai pengurang jadi nilai yang dikurang. Gitu, guys. Ya nggak sih? Ya kan? Karena kan dia kalau dibalik, otomatis dia bekerja sebaliknya, ya kan? Yang awalnya dia bekerja dari kecil ke besar, kemudian bekerja dari besar ke kecil, gitu kan? Apalagi nilainya di sini nilainya maksimum, nilainya absolut, gitu ya. Berarti yang awalnya dia kalau ditambah 6 ini dia semakin ke arah positif. Sekarang kita tukar, jangan ditambah 6, tapi 6-nya yang kita kurangi dengan nilai ini, gitu. Jadi dia hasilnya itu kayak seperti ke minus, gitu. Nah, gini ya. Nah, coba lihat. Oke, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman, gitu guys. Jadi kayak gini, kayak dia itu yang awalnya ya kan, awalnya kita jumlah, artinya dia semakin ke arah plus. Sekarang kita kurang, jadi semakin ke arah minus gitu ya. Semakin ke arah minus. Kalau semakin ke arah minus kan dia semakin turun gitu ya. Jadi kayak analoginya seperti itu. Tapi kan dia nggak berpengaruh. Karena apa nggak berpengaruh? Karena semua nilai absolut gitu. Itu ya indahnya absolut ya. Dan kita sudah bisa membuatnya. Coba kita play. Nah gini, tuh ya kita lihat fokus yang di sini aja. Yang merah itu biarin aja karena akan kita isolate nantinya. Oke, akhirnya kita mendapatkan guys. Akhirnya kita mendapatkan warna yang kita inginkan. Terharu. Oke, sekarang kalau udah gini, tinggal kita buat sisi Z-nya udah ya. Sekarang tinggal X dan Y. Berarti ini kita kasih aja else if ya. Else if ini kita samakan semua. Kita ganti jadi misal X dulu. Berarti di sini jadi Z, di sini jadi Z, di sini jadi X. Oke, kemudian kita else if lagi. Kemudian ini jadi Y, ini jadi Y, ini jadi X ya. Oke, nice. Jangan lupa N. Oke, that's it bro. Nah ini yang maksud tadi ya. Jadi kita
nggak tertimpa dia kalau misalnya kita hanya menggunakan nilai. Kalau kita hanya menggunakan ini aja, apa namanya, max seperti ini aja tanpa kita deklarasikan dia apa namanya, nilai yang isolate dia gitu. Gini ya. Nah, jadi sama-sama berbentuk piramid gitu semuanya. Wow, it's so beautiful bro. Oh my god, look at that. Oh shit me. Oke, lanjut aja ya supaya nggak habis waktu. Berarti ini kita udah punya nilai atau nilai ya istilahnya kayak nilai kondisi ketika dia apa namanya, ketika dia bersifat steady state. Wede, steady state nggak tuh ya kan. Nah, ketika dia tidak terpengaruh oleh waktu. Sekarang ini akan kita isolate ya, semua ini akan kita isolate dengan fungsi kita yang ini tadi. Tinggal kita pindahin aja sini. Berarti if list index 2 sama dengan T, then nah langsung kita return yang tadi ya. Oh nggak usah, jangan di return langsung, karena kan kita udah ada return lagi di dalamnya ya. Kita kasih nested aja berarti di if lagi ya di sini ya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Bentar, ini kita geser dulu aja, kita geser, kemudian yang ini juga kita oh nggak usah, udah cukup. Nah, terakhir tambah N. Bismillah. Boom. Look at that bro. Langsung terisolate dengan baik dan benar. Wow. Sangat-sangat satisfying sekali melihat hijau-hijau seperti ini ya guys ya. My god. Oke. Sekarang ya kan, yang bagian tengah udah. Tinggal yang bagian pinggir. Bagaimana cara kita membuat yang bagian pinggir ini guys? Ini dia berbeda ya dengan. Nah ini ya, sangat-sangat berbeda. Kita nggak bisa menggunakan apa namanya, menggunakan rumus kita yang di sini atau kondisi kita yang di sini untuk membuat seperti ini, karena ini kalau kita lihat dia bukan sifatnya nilai plus ya. Ini bukan nilai bukan sifatnya nilai apa, nilai maksimum ya kan, tapi dia membentuk nilai plus seperti itu ya kan, membentuk nilai plus. Kalau membentuk nilai plus ya kan beda ya. Kalau ini kan membentuk nilai kotak, dia itu identiknya dengan nilai maksimum. Tapi kalau dia membentuk nilai plus seperti ini, lihat yang ini. Nah ini ke bawah sini ya kan, pink ini ke bawah sini, kemudian pink yang di sini ke kanan gitu ya. Dia berbentuk seperti nilai plus. Yang warna ungu juga sama, yang warna merahnya juga sama sebenarnya, cuman dia karena semakin kecil ruangannya jadi dia nggak semakin nggak terlihat. Contoh ya, ini kita coba kita return di sini aja. Return, kalau tadi kita mencoba yang maksimum, sekarang kita mencoba yang minimum guys. Min berarti absolute x ya kan, dengan absolute y, dengan absolute z. Ini langsung aja kita gabung-gabung semua, karena di setiap sisi di sini ya, setiap sudut ya, di setiap sumbu dia apa namanya, akan mengekstrak nilainya. Bukan mengekstrak, akan masuk di kondisinya seperti itu. Nah gini, oke, cocok ya, cocok, sebenarnya cocok ya kan. Ada ujungnya di sini, terus dia semakin apa namanya, dia berbentuk plus seperti ini ya. Cuman yang membuat dia tidak cocok adalah, aduh kesel banget. Iya guys, gak cocok dia guys. Yang membuat dia gak cocok itu ininya nih. Kita lihat ya, ini 101. Tapi ini semua full 5 ya, yang warna pink ini lihat 5. Ini nilainya, wait. Ini nilainya ya dari sini ke sini 2 dan 3. Tapi di sini 6 semua. Yang bener cuma yang ini doang nih. Terpaksa ini terpaksa kita harus sedikit hard code ya. Jadi kita deklarasikan, yaitu ketika semua nilai absolutnya itu sama dengan 2 dan 3 seperti ini, maka kita return menjadi 6. Betul. 6 ya, warna ungu ini. Nah, ketika dia nilainya di 4 gitu ya. Sorry 7 sorry. Ketika nilai, kok 7 sih, 4 dong ya di sini ya, 4 nih. Tuh, 4. Ketika semua nilai absolut sama dengan 4, maka dia kita return langsung benar ke angka 7. Tapi ketika dia di 1 dan 0 ya kan, nilai absolut itu 1 dan 0 seperti ini, maka dia akan return nilai 5. Udah. Apa ya, hardcore dikit ya. Oke lah, enggak apalah. Daripada enggak bisa guys ya. Udah enggak bisa gitu. Berarti jangan pakai return. Kita pakai if aja. If gitu ya. Ketika nilai ini, yang pertama kita ambil adalah sama dengan 4 dulu ya.
Wait. Iya bener. Dan return. Bener gini gak sih? Ya. Ya seperti ini bener ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Oh, jangan kayak gini. Ya coba kita tes dulu aja ya. Kita tes dulu aja. Karena terlalu boros kalau kita kayak gini guys. Kalau kita pakai if else if gitu ya. Else if gini lagi. Ya kan? Baru kita ambil dia nilainya sekarang yang kurang dari 2 gitu ya. Kurang dari 2 itu berarti yang di 1 dan 0 ini kurang dari 2 ya kan. Dan return jadi berapa itu? 5 ya, ping. Oke, that's it. Baru sisanya else gitu ya. Return 6 berarti. Oke gini, bisa sebenarnya, cuman terlalu boros. Mending kita langsung pakai or aja di sini, ya kan? Oke, wait. Kita langsung return dulu aja deh, coba. Kita langsung return dulu aja. Langsung return, baru kita di sini pakai n7 ya kan. Or bla 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 dari 2 n5 or 6 langsung di sini ya. That's it bro. Nah lebih ringkes kayak gini ya. Tapi ada tapinya lagi. Ini dia variabelnya sama guys. Fungsinya sama di sini ya. Jadi apakah kita bisa menggunakan variabel? Ya kan kita cek dulu di sini. Oke. Ini cycle-nya 27,5, ini 38. Oke, ingat ya, 27,5 38. Sekarang kita akan coba menggunakan variabel misal m gitu lah ya. M sama dengan ini. Lalu kita mengganti ini semua dengan M. Oke, look at that sekarang cycle-nya dari 20 sekian tadi jadi 19,6. Consist dari 30 sekian tadi jadi 29. Wow. Sangat-sangat lumayan ya. Jadi kita pakai ini aja. Kita pakai ini aja pertama. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah apa lagi? Yes. Kembali kita isolate ya. Kita isolate dengan kondisi hanya diselect pada rangkanya aja gitu ya. Hanya kondisinya pada rangka si kubusnya aja gitu ya. Jadi dia warna-warna ini hanya akan muncul pada rangka kubusnya ini aja. Berarti kita udah punya ini. Sekarang ini nggak boleh kita langsung return, tapi kita kasih kondisi dulu ya. Kita kasih kondisi ketika kita kasih kondisi rangkanya dulu. Bagaimana cara membuat kondisi rangka? Kalau kita lihat di sini ya, ini cukup easy. Jadi ketika z-nya itu sama dengan 4 ya kan, dan yx itu absolutnya ya sama dengan 4, y-nya juga sama. Berarti kalau bisa kita menulis di sini, tulis dulu aja if gitu ya. Oke, karena di sini kita melihat berdasarkan nilai absolutnya, kita lihat berdasarkan ini ya. Berdasarkan kesamaan antara ininya antara nilai aritmatikanya. Jadi kita bisa menggunakan pangkat kalau mau gitu ya. Nah, dari tadi udah pakai absolut terus ya, takut cycle kita meninggal guys gitu. Berarti if x kuadrat. Oke. Iya betul, if x kuadrat berarti sama dengan kalau nilai kuadrat dari 4 ya, itu adalah 16 ya kan. And nah, ingat ya di sini karena kita mau membuat dia seperti jaring-jaring seperti ini, berarti kita nggak bisa menggunakan OR semua. Kalau kita menggunakan OR semua hasilnya tertutup gitu ya. Coba kita buktikan aja. OR y kuadrat itu sama dengan 16, OR z kuadrat itu sama dengan 16. Dan return 1 dulu mungkin. Nah gini ya, dia tertutup seperti ini. Nah dia permukaan doang. Sehingga yang kita mau lakukan adalah kita nggak pakai OR di sini. Di sini kita pakai AND, tetap AND pakai AND ya. Nah baru di sini pakai OR bener. Cuman kita kurungin jadi supaya dia dapat semuanya gitu ya. Dapat si X, dapat si Z. Karena kalau kita cuman gini doang, ya kan, yang di N itu cuman si X dan Y-nya aja. Z-nya dia dibikin baru gitu ya. Nah jadi harus kita kurung ini. Nah gini guys. Oke sekarang yang
Oke, sekarang yang di frame yang sebelah sini udah jadi. Sekarang kita akan membuat di frame yang sebelah sini ya. Artinya kita akan mereturn yang nilai si z-nya gitu ya. Jadi kita kasih or lagi di sini. Or gitu kan. Z kuadrat. Nah, itu sama dengan 16. And n-nya ini kayaknya langsung ke y-nya aja karena x-nya udah ada ya. Langsung ke y-nya aja. Berarti ny sama dengan 16 kuadrat, sorry. That's it bro. Jadi, udah gini dong. Oke, kita tinggal masukin nilai yang ini tadi ya, kita isolate ke sini. Oke, intinya nilai ini kita isolate ke sini. Jadi intinya kalau yang sekarang ini ya, puzzle yang sekarang kita selalu mengisolate gitu. Oke, ini gak sabar banget guys, gak sabar banget, oh my god. Oke, then ya kan, if bla 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 bla, then, nah ini kita nested lagi. Ini kita tab. Oke, naikin, nggak usah gini aja. Nah, masukin lagi di sini if ya, if m sama dengan 4 n 7. Jangan if dong, langsung return aja bro. Benar. Ini kita letak di atas sini aja nggak sih? Jangan mengganggu deh ya variabelnya ya, tolong jangan mengganggu guys. Dan return m seperti ini. Kenapa dia nggak mau guys? Wait. Kenapa jadi begini ya? Close function. Kebiasaan, mana close functionnya? Ya. Sorry. Kita lupa kasih n di sini guys. Itu dia. Aduh. Oh my god, tinggal 12 menit lagi. Oke, udah jadi. Udah ya, gini aja ya. Sorry. Aduh, lupa banget n-nya, bro. Lupa banget, bro. Ini tinggal kita pindahin ke yang tadi, bro. Kesini, bro. Let's go. That's it, bro. Kita lihat di sini. Code size 181, cycle 41,8. Wah, cukup tinggi cuman. It's okay, no problem. Yang penting kita sudah bisa menyelesaikannya dengan cukup pretty. Cukup pretty di sini ya. Oke, kita submit dulu aja. Apakah memuaskan? Oh my god. Yang penting kita udah masuk dulu guys, sumpah ini 12 menit lagi. Kita belum bikin tuh kayak shit man. Waduh, lihat ini code size jauh banget bro, 80. Wah, kita terbawa guys. Code size kita terbawa guys. Cycle-nya juga sama. Menyedihkan. Gimana cara yang paling singkat guys ya? Gak tahu aku, asli gak tahu. Sorry ya terlalu buta matematika. Tapi it's okay lah, gak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Yang penting itu ya, kita sudah berusaha guys. Holy shit me. Wah, kita harus belajar dari si The Hollow apa tadi itu ya. Nah ini tadi The Hollow Seamstress ini. Kita harus belajar dari mereka guys. Oke, kita akan menyingkat si cycle kita supaya seenggaknya lebih. Oke, udah singkat sini ya kan. Kita udah menggunakan nilai yang seperti ini. Udah singkat banget karena menggunakan kuadrat. Udah efisiennya dia ya. Sekarang kita ganti menggunakan nilai absolut mungkin. Coba ya. Misal fx. Kemudian ini sama dengan 4. Oh, jangan di sini dong. Kita bikin yang baru lah. Bikin yang baru guys di sini. Nah, ini fx gitu ya. Mumpung masih bisa diangkat gitu ya, masih bisa dimasukin leaderboard. Kita optimalkan di berbagai sisi. Ini sama dengan 4. Kemudian ini fy. Ini sama dengan 4. Ini fz sama dengan 4. Kemudian ini juga sama. Ini fz sama dengan 4 ya. Nice.
terakhir ini FCY sama dengan 4. Oke, code size-nya nggak ngaruh. Baru inget, sumpah baru inget. Nilai absolut dengan nilai pangkat tuh code size-nya nggak ngaruh sama sekali guys. Jadi nggak sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Sorry. Oke, just like that ya. Seperti itu aja. It's okay lah ya, nggak apa-apa guys ya. Kita sekarang performanya kurang, tapi seenggaknya ya cukup senang sih. Yang penting adalah kesenangan ketika kita sudah mendapatkan hasil sesuai dengan objektifnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita masih bisa belajar, no problem. Ini hanya game, ya kan. Nah, semoga nanti kita bisa lebih baik lagi untuk memecahkan teka-tekinya di sini ya. Tapi lumayan loh, keren. Kita di sini termasuk 100 terbesar, ya istilahnya 100 orang yang niat untuk menyelesaikannya guys. 100 orang di antara 8 miliar orang di dunia ini gitu ya. Nah, jadi ya cukup patut dibanggakan juga untuk hal itu. Meskipun jelek banget, oh my god. Oke, gitu aja guys untuk yang kali ini ya. Tinggal 9 menit lagi nih. Oke, yang penting kita sudah bisa masuk di leaderboard itu ya. Jangan sampai kita nggak masuk leaderboard ya, meskipun hanya satu puzzle seperti itu. Oke, cukup sekian ya untuk weekly puzzle kita hari ini yang sangat membagongkan ini. Udah bikinnya lama, lupa di leaderboardnya cringe gitu ya. Cukup menyesakkan hati, tapi itu gak apa-apa. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya ya. Ini baru banget nih, ntar lagi nih udah mau keluar nih weekly puzzle ini ya. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya guys. Dadah, mantap.